penjajahan, tapi ternyata banyak kebijakan yang diambil atau dirancang di masa lalu itu sekarang masih dipakai, masih menjadi acuan. Kalau kita lihat hari ini, kemarin dia ngomongnya, Menteri Agama bilang bahwa menyamakan toa masjid seperti anjing yang luar biasa. Itu saya dengarnya itu sampai Masya Allah, kok bisa gitu loh, berani-beraninya ngomong kayak gitu. Kalaupun bikin perumpamaan jangan yang kayak gitu dong gitu. Itu level menteri ya. Jadi seperti itu. Nah, yang terjadi ini sebenarnya bukan hari ini aja terjadi, tapi di masa-masa lalu itu ini sudah diterapkan. Nah, makanya saya sengaja membuat silabus ini mulai dari 50 tahun sebelum merdeka, karena banyak hal yang sangat perlu kita fahami, sangat perlu kita dalami supaya kita tidak keliru mensikapi banyak hal yang terjadi sekarang. Baik, kita mulai. Oh ya, kalau nama saya Hannibal Wijayanta. Saya S1 di IPB, saya di Teknologi Kelautan, jadi agak jauh kalau ininya. Saya kemudian jadi wartawan, sudah sejak tahun 94 jadi wartawan, berarti udah 20 hampir 28 tahun ya. Awalnya di majalah Forum, kemudian ke Tempo, ke koran Tempo, ke majalah Tempo, kemudian ke Antv, kemudian sekarang di TV One. Di TV One saya sudah jarang ke lapangan. Saya sekarang di manajer Litbang, manajer pengembangan riset, dan kemudian sama Gesbuker itu yang ngundang-undang narasumber, terus juga sekarang translator untuk terutama bahasa Inggrisan adanya. Kalau bahasa Arab kita kadang-kadang masih agak susah untuk cari orangnya. Itu di bawah saya. Nah, saya S2 di Ibnu Khaldun, barengan siapa ya? Mungkin yang suka ngisi Ustadz Ardiansyah, suka ngisi nggak? Belum. Nah, tapi beliau langsung bisa ngelanjutin S3, sementara saya lagi banyak kerjaan di kantor, jadi belum ada kesempatan gitu. Nah, kenapa saya ngasih materi ini? Jadi saya kalau sejak saya jadi wartawan, memang saya jadi wartawan politik. Jadi apa yang saya pelajari, ya saya kuliah di IPB di Teknologi Kelautan, tapi saya jadi wartawan politik. Jadi kalaupun misalnya pindah ke desk lain, tapi ya balik lagi ke politik lagi. Dan saya di Forum penanggung jawab rubrik, di Tempo, di koran Tempo saya juga kepala liputan nasional, kepala rubrik nasional. Di majalah juga sampai magang redaktur pelaksana juga di politik juga. Jadi sekian lama. Kalau di TV kan lebih general, walaupun saya pernah merancang untuk TV itu juga model desk, tapi rupanya ya agak beda lah kulturnya kalau di TV sama di media cetak. Nah, kebetulan juga S3 saya tentang S2 saya S2 saya pemikiran politiknya Pak Prawoto Mangkusasmito. Pak Prawoto itu ketua umum Masyumi yang terakhir. Nah, itu yang menarik. Saya bukan dari keluarga Masyumi sebenarnya, tapi keluarga saya PNI. Jadi Mari silakan. Jadi tapi saya kemudian ketika kuliah, ketika masa
ya saya mulai tumbuh lah gitu. Saya kemudian banyak berkenalan dengan bapak-bapak kita di keluarga Bulan Bintang. Bahkan kalau mungkin tahu juga ada Pak Khalil Badawi, bekas ketua umum Dewan Dakwah juga. Saya ngerasa udah kayak bapak saya gitu. Jadi beliau dari Magelang, saya kemudian dari Magelang, ya sering ngobrol, sering ini. Beliau yang istilahnya mengarahkan saya gitu. Jadi sejak saya jadi wartawan awal dulu, saya sering diajak Mas Aru, Mas Adian, Ustadz ya, sorry kalau saya manggilnya Mas, itu untuk bertemu beliau-beliau ini, yang diskusi ngobrol. Nah, saya itu sejak masih jadi wartawan ya umur 26-28 itu sudah disuruh presentasi tentang perkembangan politik zaman itu, akhir Orde Baru gitu kan. Kalau ada pertemuan-pertemuan bapak-bapak itu di rumahnya Pak Khalil Badawi, nah kan kita sebagai wartawan yang agak lebih tahu tentang apa yang terjadi kan. Nah, saya di umur segitu sudah suruh ngomong di depan bapak-bapak gitu kan. Nah, dan dari situ kemudian saya mendapatkan apa ya, semacam ya pencerahan lah gitu. Apa namanya, bergerak di bidang keumatan itu membahagiakan gitu. Nah, dari situ kemudian saya juga sebagai wartawan, kebetulan redaktur politik ya, terus sering berinteraksi dengan beliau-beliau ini. Kalau Pak Didin ya, beliau dosen saya waktu masih di IPB, di TPB. Dulu training agama pertama saya di sini, di Ulil Albab. Jadi makanya saya bilang ini, wah ini masjid kenangan saya udah nggak ada nih. Jadi dulu kan ya bentuknya itu ya, kita sebulan waktu itu training mahasiswa IPB di Ulil Albab. Itu juga salah satu yang membuat saya berubah. Jadi kalau saya yang dulu waktu SMA saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa baca Quran tuh nggak bisa gitu loh. Nah dari pergaulan dengan para sahabat yang orang-orang baik ini, alhamdulillah ya saya diberikan banyak temuan lah, banyak tidak hanya sekedar pengalaman organisasi tapi pengalaman batin dan sebagainya. Itu sekedar dari saya. Jadi, kalau dari namanya kan bukan nama Islami kan, namanya nama Jawa banget lah gitu. Nah, itulah saya. Baik, kita mulai Islam dipasang surut politik Indonesia ini judul besarnya, tapi kita bahasnya dari 50 tahun menjelang merdeka. Jadi kita tahu bahwa di awal-awal ya abad 15 atau pertengahan abad 15 itu kan Belanda masuk ke Indonesia, mulai menguasai wilayah-wilayah dengan bukan atas nama negara, bukan atas nama Belanda gitu, negeri Belanda atau kerajaan Belanda, tapi masih dalam VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Jadi itu hanya serikat dagang. Jadi kan luar biasa, perusahaan dagang tapi menjajah negeri kita. Nah, baru ketika tahun 1799 VOC runtuh, kemudian Hindia Belanda baru menjadi milik kerajaan Belanda. Hindia Belanda itu kita kan Indonesia ini zaman dulu. Nah, tapi itu juga tidak lama karena di Eropa sana Napoleon, waktu perang Napoleon ya menyerang seluruh kerajaan di daratan Eropa termasuk Belanda. Nah, waktu itu begitu Belanda dikuasai oleh Prancis, oleh Napoleon, kemudian Napoleon menunjuk adiknya namanya Louis Napoleon untuk menjadi raja di situ. Nah,
urusan kemudian tanah jajahan, kemudian si Louis Napoleon menunjuk orang yang namanya Willem Daendels. Daendels ini seorang jenderal yang kejam dan terkenal di kita ini karena dia perintah kerja rodi. Walaupun kerja rodi dia kalau dipikirkan sekarang ya ada manfaatnya, karena dialah yang bikin pertama kali jalan pos. Jadi jalan dari Anyer ke Panarukan lewat Pantai Utara, kan istilah jalan pos itu untuk perhubungan. Jadi kalau zaman dulu itu kan dari satu daerah ke tempat lain itu biasanya pakai kuda. Nah, kuda di setiap pos itu berhenti ganti kuda yang lain. Kayak misalnya kalau kita ke Bandung dulu itu ada pos namanya di Cianjur, ada pos pergantian kuda. Nah, itu kalau dari Batavia ya, Batavia berhenti Cianjur ke sana baru ganti kuda lagi. Kalau dari Anyer sampai Panarukan berapa kali tuh pergantian kuda itu, dan bisa waktu itu kan perjalanan bisa lebih dari seminggu. Kalau Anyer Panarukan kan paling pakai kuda tapi juga jalannya masih belum bagus. Nah, cuma akibatnya dari kerja rodi itu kan kemudian banyak orang yang meninggal, banyak orang mati jadi korban, dan di banyak kerajaan yang ada di Indonesia, terutama di Jawa yang waktu itu kemudian dikuasai oleh si Daendels ini dengan paksa, dengan kekerasan. Kalau kita kemudian lihat sejarah, ada di catatan sejarah di Jawa itu kan Daendels ini yang juga membuat banyak orang Jawa mati karena perang. Ini sebelum perang Diponegoro. Nah, tapi waktu itu ketika Belanda masih dijajah Prancis, tanah jajahan itu kemudian diambil alih oleh Inggris di bawah Raffles. Raffles ini kalau dalam catatannya kan kayaknya orang baik, orang ahli yang bikin laporan-laporan tentang Indonesia. Kalau mungkin sudah pernah baca History of Java itu kan catatannya di masa itu tahun 1800-an kan cukup detail gitu ya, tentang budaya, tentang flora fauna dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya dia juga orang yang kejam gitu kan. Dia kan yang memerintahkan untuk menyerbu misalnya Kesultanan Yogyakarta, termasuk juga akhirnya Pakualaman itu kan dikuasai, diserbu, dan kemudian barang-barangnya itu dirampok, sebenarnya diambil alih, kekayaan dari Kasunanan, Kesultanan, kemudian Pakualaman dan sebagainya. Jadi kalau dibilang dia berjasa ini orang pinter, ya itu bagian dari sisi yang lain, tapi sisi yang lain dia orang kejam juga. Nah, kalau tadi Daendels itu menerapkan kerja rodi, kalau si Raffles ini menerapkan pajak tanah. Jadi dulu belum pernah ada di Indonesia ini yang namanya pajak tanah. Bahkan juga raja-raja itu pun tidak, sebetulnya bukan pajak, tapi warga kerajaan boleh memanfaatkan tanah punya raja, paling dia memberikan semacam upeti, dan upeti itu tergantung pada kemampuan kan. Nah, beda dengan kalau pajak kan sekian harus dipastikan. Nah, tapi juga nggak lama, Inggris tidak lama berkuasa di Indonesia. Yang terakhir itu di Bengkulu. Raffles sempat dari yang Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masa lampau, karena dia di bawahnya namanya Lord Minto. Lord Minto itu Gubernur Jenderal Hindia Timur, jadi seluruh mulai dari India sampai Indonesia itu Hindia Timur namanya. Nah, si Raffles cuma Letnan Gubernur. Nah, tapi dia karena harus mengembalikan ke Belanda, jadi Belanda itu ketika diserbu Prancis kan pada ngungsi ke Inggris. Rajanya Willem van Nassau itu
ke Inggris sama keluarganya, tapi kemudian berhasil kembali menguasai Belanda, tapi karena Napoleonnya kalah duluan, setelah kalah baru mereka pulang gitu. Akhirnya dikuasai oleh balik ke keluarga Nassau, keluarga Oranye. Nah, di Indonesia setelah kembali ke Belanda ada yang disebut namanya Kulturstelsel, jadi tanam paksa. Tanam paksa ini juga baru pertama kali diterapkan di Indonesia, dan itu dampaknya sampai sekarang perkebunan-perkebunan itu sebenarnya sisa-sisa Kulturstelsel. Jadi kalau ada kebun kopi, kebun teh, kebun coklat, nah itu warisan begitu lama dari model Kulturstelsel. Nah, dan inilah penerapan pertama sistem kapitalis di Indonesia. Kalau saya cerita ke teman-teman yang soal ekonomi, saya biasanya cerita tentang bagaimana perekonomian Indonesia dibangun, itu saya selalu cerita mulai dari Kulturstelsel, karena disitulah bangsa Indonesia dikenalkan dengan sistem kapitalis yang pertama. Walaupun kapitalisnya kapitalis negara, karena yang berkuasa kan pemerintah yang memaksa warga harus nanam ini nanam itu, harus setor sekian. Kalau yang tadinya katanya cuma 1/5 bagian, tapi ternyata kan semua akhirnya, dan masyarakat kita akhirnya sangat menderita. Sementara kekayaan yang didapatkan Belanda dari Kulturstelsel itu luar biasa. Hutang tahun 1815 sampai 1830 itu, ini zaman perangnya Belanda, itu langsung bisa ngelunasi hutangnya ke Inggris, hutangnya ke beberapa negara yang lain lah gitu. Langsung 37 juta florin itu gulden ya, gulden itu F, lambangnya F itu florin itu uang emas. Nah, di dekade pertamanya dapat 9,3 juta, dekade kedua 14,1 juta, dan makin luar biasa ketika pemerintah Belanda bikin namanya Nederlands Handel Maskapai. Jadi maskapai perdagangan, yaitu jadi semuanya di tangan dia, perdagangan monopoli perdagangan dari India, dari Indonesia ke Belanda. Jadi di masa itu kan kopi, gula, nila, teh, kayu segala macam kan nggak ada di tempat lain gitu loh. Yang paling banyak dari Indonesia, sehingga Belanda mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Nah, ini kapitalisme negara, ini ada istilah kapitalisme negara. Ini sekarang yang mungkin sedikit saya majukan ke depan. Kapitalisme negara atau state capitalism itu sekarang yang dilakukan Cina. Jadi yang menguasai misalnya wilayah, jadi kerjasama lah saya dengan obor, dengan One Belt One Road gitu ya, mungkin teman-teman baca, kerjasama dengan Indonesia, ngasih utang untuk bikin jalan, jembatan segala macam, tapi kan dengan utang yang gede. Nah, dia masuk ke Indonesia bekerja sama dengan BUMN. Nah, dari BUMN itu dia nyedot semua yang ada di sini. Misalnya kita bikin jalan tol gitu. Jalan tol itu semua bahan dari Cina. Dari mulai besi, semen, segala macam, tukangnya semua dari Cina. Jadi karena dianggap kapitalisme negara itu adalah yang paling bisa nyedot banyak hal. Jadi waktu itu si Van den Bosch bilang bahwa cari untung yang sebesar-besarnya dari tanah jajan itu adalah tujuan dari kolonialisme, bukan yang lain-lain. Kalau kita kan zaman kita mungkin masih SMP atau SMA diceritain bahwa kolonialisme itu 3, glory, gold, gospel, ya.
glory untuk kemegahan, gold untuk kekayaan, gospel untuk menyebarkan agama. Oke, itu ada, tapi sebenarnya kalau kata Van den Bosch, tujuan mempunyai tanah jajan adalah mengeruk kekayaan sebesar-besarnya. Gitu. Nah, itu bedanya kalau kita sekarang sudah kan bisa melihat bahwa mungkin benar ada tiga hal itu, glory, gospel itu, tapi kalau dari orang yang paling ragusnya itu yang ngomong kayak gitu. Nah, tanam paksa itu berdampak luar biasa bagi rakyat kita. Tidak ada, ya lebih banyak upaya yang dilakukan, apalagi kan paksaan gitu ya. Yang lebih parah adalah kemerosotan jumlah penduduk. Jadi waktu itu apalagi terjadi kelaparan besar tahun 1830 dan 1843 dan 1850. Bencana kelaparan itu katanya separuh orang Jawa itu mati. Jadi orang penduduk Jawa ya, separuhnya meninggal. Laporan itu baru sampai ke Belanda, karena ini jadi ketika memerintah ke Indonesia itu kan mereka ada Kementerian Tanah Jajahan, Staten General. Jadi itu mereka yang berkuasa itu berusaha menutupi apa yang terjadi di Indonesia. Nah, tapi ada laporan-laporan itu baru kemudian ada pejabat-pejabat yang ya istilahnya ternyuh lah ngelihat kondisi yang ya kemiskinan, kemudian kematian. Nah, mereka baru kemudian baru ngeh bahwa terjadi seperti itu di Hindia Belanda. Nah, salah satunya Douwesdekker, E.V. Douwesdekker yang menulis Max Havelaar, atau kalau ininya Saijah dan Adinda, mungkin pernah baca, dan itu menceritakan tentang bagaimana rakyat Banten yang sengsara bukan hanya oleh si penguasa Belanda, tapi penguasa lokal, para ya bupati atau dana yang orang sebenarnya bumi putra, tapi mereka juga ikut mengeruk kekuasaan, kekayaan. Nah, gara-gara itu kemudian orang liberal di Belanda protes. Mereka juga makin banyak. Dari orang-orang liberal ini kan orang kaya baru, misalnya orang kaya baru di Belanda yang kayanya sebenarnya gara-gara hasil tanam paksa itu juga gitu. Mereka jadi punya bisnis yang besar, tapi kemudian setelah melihat kondisi Indonesia, mereka minta agar dicabut tanam paksa itu karena dianggap bisa menyebabkan rakyat Hindia Belanda tidak sejahtera. Nah, ini kalimatnya kayak bagus gitu, tapi sebenarnya itu hanya ingin perubahan dari kapitalisme negara ke kapitalisme perorangan. Jadi mereka kemudian orang-orang kaya baru itu yang nanti menggantikan negara untuk mengelola kekayaan di Indonesia. Jadi balik lagi, ini banyak kalimat-kalimat sampai sekarang itu kan sok kayak bagus, kayak indah gitu kan, cerita tentang wah masyarakat harus diberdayakan, masyarakat harus diajak ikut serta, tapi sebenarnya kan juga dimanfaatkan juga, cuma caranya yang berbeda. Cara yang ini langsung dikeruk, nah yang ini kayak diajak, tapi sebenarnya dimanfaatkan juga. Jadi tidak diberi kesempatan juga warga Indonesia untuk mengelola sendiri kekayaan itu. Jadi ini angka-angka aja kalau jadi soal penghapusan tanam paksa, walaupun ya nantinya ketika politik liberal ini diterapkan oleh para kelompok liberal ini, ya ganti orang aja, ganti pemain, dari yang tadinya pemainnya negara ganti dengan pemain swasta. Nah, yang tadinya negara yang menguasai banyak perkebunan di Jawa terutama atau Sumatera, sekarang kemudian banyak perusahaan-perusahaan perusahaan pribadi ya, perusahaan dari orang-orang kaya tadi, atau bahkan yang dibiayai oleh bank-bank Eropa yang menguasai perkebunan di Indonesia. Mungkin tahu kalau di Jawa, Banyuwangi, tempat istri saya itu ada namanya perkebunan Glen Nevis. Itu mungkin ada yang dari arah Jawa Timur nggak nih? Atau
ada tempat namanya Glenmore. Itu di Banyuwangi, namanya Inggris banget gitu. Karena dulu perkebunannya dimiliki oleh Inggris. Nah, itu perkebunan macam-macam, ada kopi, ada coklat. Nah, itu berkembang dan itu menunjukkan bahwa memang banyak perkebunan yang ada di Indonesia ini, yang di Jawa, terutama Jawa Sumatera, itu beralih dari yang punya punya pemerintah kerajaan Belanda ke perusahaan-perusahaan swasta. Nah, salah satu yang kemudian terjadi dalam masa politik liberal ini masih tahun 1800-an akhir ya, terjadi Malais. Malais itu krisis ekonomi lah gitu. Ini terjadi kemiskinan lagi karena ketidakmampuan, terutama kan kalau di Indonesia itu pangan ya. Waktu itu sekitar sudah penduduk seluruh Indonesia itu hampir 30-40 juta, jadi sudah cukup banyak dan butuh pangan, sementara produksi beras masih sangat sedikit. Nah, ngelihat kondisi-kondisi ini, perubahan baik ketika masih dikuasai Hindia Belanda, dikuasai kerajaan Belanda dengan kultur stelsel, dan kemudian pindah ke liberal. Nah, kemudian ada orang-orang yang balik lagi kita ingin pemerintah Belanda itu membayarkan hutang-hutang yang telah didapat mereka kepada orang Indonesia. Nah, yang paling terkenal ada namanya Van de Venter, Konrad Theodor van de Venter. Dia mengkritik di majalah The Gates tentang hutang budi atau Schuld. Jadi dia menghimbau untuk Belanda membayar hutang. Membayar hutangnya gimana? Dengan memberikan beberapa hal. Ada 3. Yang pertama, sistem irigasi untuk orang Indonesia, untuk masyarakat lah gitu. Kan zaman dulu nggak ada irigasi. Kita kalau kebun ya kebun aja, tergantung pada kemampuan lahan itu aja, belum ada sistem irigasi, apalagi untuk sawah. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi itu untuk apa sebenarnya? Transmigrasi itu untuk ya tenaga kerja. Misalnya yang awal-awal transmigrasi kita kan dari Jawa ke Lampung, atau bahkan ke Suriname. Kalau yang ini ya yang dipindah sampai ke Amerika Selatan atau ke New Caledonia, itu juga perkebunan punya Belanda. Nah, itu di masa-masa politik etis ini. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Ini menarik karena dulu pendidikan itu hanya untuk anak-anak ya amtenar lah, anak-anak orang Belanda yang tugas di Indonesia. Walaupun awal-awalnya kan orang Belanda yang ke Indonesia itu hanya laki-laki gitu ya. Nah, begitu di Indonesia mereka biasanya nyari gundik lah, itu orang-orang pribumi. Nah, kemudian anaknya anak-anak Indo-Indo itu gitu. Baru kemudian mereka yang disekolahkan. Nah, ketika mulai tadi sistem liberal tadi mulai diterapkan di Nusantara, di Hindia Belanda, nah, mulai mereka membawa istri, sehingga mereka butuh pendidikan untuk anak istri mereka, untuk anak-anak mereka untuk anak-anak mereka butuh pendidikan. Nah, makanya dibuatlah beberapa sekolah pendidikan ini, sekolah untuk mereka, tapi hanya untuk orang Belanda. Nah, baru kemudian ketika setelah ada politik etis itu, ada yang diberikan pendidikan untuk warga pribumi. Nah, tapi awalnya juga masih cuma untuk sekolah dasar. Ada namanya ini School de Eerste Klasse, itu sekolah ongko siji gitu. Lamanya 6 tahun, terus kemudian ininya bahasa Belanda. Yang sekolah di situ anak-anak raja, anak-anak pejabat pribumi, tapi yang wedana ke atas lah gitu. Kalau yang anak-anak
anak-anak warga biasa, dia sekolahnya di sekolah Onkoluru atau Eerste Klasse, Tweede Klasse, sekolah Tweede Klasse, sekolah Onkoluru. Kayak Pak Harto itu sekolahnya sekolah Onkoluru. Sekolahnya cuma 3 tahun, bahasa pengantarnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, cuma sedikit-sedikit bahasa Belanda, hanya belajar saja. Terus ininya pelajarannya membaca, menulis, berhitung, lebih sederhana dibandingkan yang Eerste Klasse. Nah, terus baru kemudian di tahun berikutnya, di tahun 1914 ada keputusan raja itu mengubah dari yang Eerste Klasse menjadi HIS. Kalau yang tadi yang Tweede Klasse itu jadi ada Volkschool, ada Vervolkschool. Nah, itu kemudian warga yang tetap saja yang HIS ya orang-orang Belanda, orang-orang Indo atau anak-anak pejabat. Yang Vervolkschool atau Volkschool itu ya orang biasa aja. Nah, kenapa sih mereka mau memberikan pendidikan pada kita? Tujuannya apa sebenarnya? Kok kayaknya kan baik banget ya orang-orang Belanda dengan politik etis itu ngasih pendidikan ke kita. Sebenarnya juga sama saja. Mereka ngasih pendidikan supaya kita itu menjadi istilahnya jadi buruh juga, jadi yang urusan klerikal lah, klerikal, karena awalnya ya cuma sampai di HIS, SD 7 tahun itu. Baru kemudian setelah dianggap perlu untuk yang lebih dalam lagi, untuk nggak hanya klerek tapi juga juru tulis untuk urusan hukum, urusan yang lain-lain, atau mantri cacar, itu kemudian baru dibuatlah sekolah-sekolah yang lain. Ada Milo untuk SMP, ada AMS, Algemeen Middelbare School untuk tingkat SMA. Terus kemudian ada yang tadi yang untuk mereka perlu mantri cacar kan, bukan dokter awalnya. Itu Stovia itu bukan untuk dokter awalnya, bukan sekolah dokter tapi sekolah mantri cacar. Tapi kemudian berkembang, akhirnya dibuatlah Stovia itu dia jadi dokter beneran. Nah, jadi kita lihat di tahun 20 istilah politik etis dan politik asosiasi yang mereka buat itu istilah ada hasilnya. Jadi dari 48 juta waktu itu di tahun 20 sudah 48 juta penduduk Hindia Belanda, anak bumi putra yang sekolah mencapai 829.802 siswa. Ini mulai dari HIS atau Eerste Klasse sampai ke tingkat waktu itu sudah ada Stovia, ada perguruan tinggi sudah ada Stovia, ada Rechtshogeschool belum. Kalau ITB itu Technisch Hogeschool itu baru tahun 20 baru ada. Nah, itu berarti ini baru sampai tingkat AMS, tingkat sekolah menengah. Nah, mereka kemudian pemerintah Belanda dengan alasan etis dan asosiasi itu kemudian membuat sekolah-sekolah tinggi, perguruan tinggi. Ada tadi Technisch Hogeschool, Rechtshogeschool, Geneeskunstskool itu pengembangan dari Stovia. Bestuurs Academie itu Akademi Pamong Praja, Fakulteit de Letteren Wijsbergens itu sastra, Landbouw Hogeschool itu IPB, jadi sekolah pertanian, sekolah tinggi pertanian. Nah, kita pengen tahu nih apa tujuannya pendidikan itu menurut mereka. Jadi dalam program politik etis itu untuk memperkuat ekonomi dalam ruang lingkup peradaban yang diilhami Barat. Jadi mereka punya gambaran, ada kalau kita baca tahu J.H. Abendanon ya, yang dulu berkomunikasi dengan Raden Ajeng Kartini ya, yang paling ada Abendanon, ada Van Kol, kemudian ada Van de Venter. Itu pengen punya gambaran mereka adalah antara Belanda dan Hindia Belanda nanti diperkuat oleh dedengkotnya ya, si Snoekhargronya. Jadi antara Belanda sama
Hindia Belanda itu akan dibentuk suatu masyarakat yang apa istilahnya, yang satu gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi jarak yang terlalu jauh, maka orang-orang Hindia Belanda harus dikasih pemahaman, harus dikasih pendidikan. Walaupun tadi saya bilang bahwa pendidikan itu ya untuk biar menjadi pekerja bagi mereka saja gitu. Karena tetap saja orang-orang Belanda yang disebut kemakmuran adalah kemakmuran buat mereka, ya yang lain-lain ngikut aja gitu. Seperti itu. Nah, di satu sisi ketika orang Belanda itu menerapkan sistem pendidikan yang sekuler yang mulai diperkenalkan, mulai dari HIS sampai ke AMS waktu itu, pendidikan di kalangan kaum muslimin tetap seperti sejak zaman Wali Songo dengan sistem pesantren. Jadi dengan pengantar bahasa daerah dan bahasa Arab. Kalau yang terkenal itu ada Termas, ada Ponorogo Lama, itu pesantrennya Kiai Kasan Besari ya. Dulu mbah buyut saya itu termasuk yang ternyata ya, walaupun saya kemudian orang tua jadi nasionalis, jadi PNI, tapi ternyata mbah buyut saya itu dulu juga pernah nyantri di pesantrennya Kiai Kasan Besari di Ponorogo. Jadi ya, saya juga takjub juga, wah, luar biasa juga. Karena waktu itu kan juga nggak banyak orang yang istilahnya belajar di pesantren-pesantren besar seperti itu. Nah, kalau kata Snoek Horgroenje, pesantren tak akan berarti santri hanya buang-buang waktu untuk menelusuri ilmu moral dan kadang mengarah ke intoleran. Nah, bahasa intoleran itu sudah ada sejak zaman Snoek Horgroenje. Jadi jangan heran kalau sekarang intoleran itu sebenarnya aja, hanya copy paste. Mengulang aja itu omongan si Snoek. Nah, tapi 12 tahun kemudian Snoek mengakui bahwa pesantren tinggi mampu mendidik murid ke pengertian yang lebih jauh. Ketika dia kemudian setelah makin mendalami kan, dia tahu bahwa nanti kita ceritain bahwa orang-orang yang kiai-kiai itu kan belajarnya kemudian setelah dari pesantren ke Mekah, ke Al-Azhar itu kan, nah itu jadi orang-orang yang diakui. Beberapa ulama besar kita kan jadi imam masjid di Masjidil Haram, kemudian juga menjadi guru di Al-Azhar gitu. Nah, semacam itu. Nah, selain itu pesantren tetap menjadi pusat pendidikan Islam yang mengambil sikap anti barat. Kalau zaman dulu sampai pakai celana nggak boleh, pakai dasi nggak boleh, pokoknya harus sarungan gitu kan. Nah itu. Nah, di satu sisi ketika pendidikan Islam sudah tetap berlangsung dengan kesederhanaannya, dengan sistem yang non klasikal itu, waktu itu di tahun 1888 itu ada beberapa pemberontakan yang istilahnya pemberontakan petani. Bikin ngantuk nggak nih saya cerita saya ini? Jadi tahun 1888 ada 1889 atau di Bogor itu juga ada, bahkan yang pertama pemberontakan petani itu di Bogor, tapi jarang dimunculkan. Itu 1886 kalau nggak salah. Jadi yang ditulisnya oleh Sartono Kartodirjo, tahu ya, ahli sejarah ya, karena dia Katolik maka dia sangat jarang menyentuh itu dari sisi Islam. Disebutnya adalah pemberontakan petani. Padahal yang mimpin itu para kiai, para haji, para ustadz, para ulama. Nah, tapi orang Belanda paham itu gitu, bahwa ini sebenarnya yang bikin ini, yang memimpin pemberontakan. Jadi itu kan tanah rakyat diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda gitu. Nah, mereka berontak. Ada yang diminta upeti banyak-banyak segala macam, mereka berontak. Nah, kemudian ada ini tokoh namanya Karel Frederick Hall ini. Jadi waktu itu sudah ada namanya dia menjadi advisor itu pengarah atau penasehat untuk Inland Zaken.
Ini kemudian yang berkembang di setelah ini dia di kantor for Inlandssaken yang mengurusi urusan urusan pribumi segala macam tentang inlands, tentang Indonesia lah. Nah, orang ini dianggap, ada orang yang menulis bahwa ini orang baik, orang yang memperkenalkan budaya Sunda kepada Belanda, karena dia katanya bahasa Belandanya bahasa Sundanya fluent banget, lancar. Dia tinggal di Garut, awalnya dia jadi kontrolir, kemudian administratur perkebunan di sana. Dia bisa bahasa Sunda halus karena dia hubungannya sama ada menak di Limbangan, dia sebagai pengulu ya, pengulu untuk wilayah Tatar Sunda, namanya Haji Musa, Raden Haji Musa. Nah, dia yang kemudian dianggap oleh sebagian orang berjasa besar, padahal di sisi yang lain dia seperti itu. Dialah yang menyarankan agar ada namanya guru ordonansi. Jadi ordonansi atau peraturan untuk guru, tapi bukan guru sembarang guru. Guru yang dimaksud guru agama Islam. Jadi dengan menurut Hall ini, jadi apa yang terjadi di Cimareme, kemudian di Bogor, itu yang pembentangan itu, yang memicu adalah orang-orang para haji, para orang-orang yang pulang dari Mekah. Maka menurut dia harus hati-hati, mereka harus dilarang. Orang yang mau berangkat haji dilarang, orang yang mau menyelenggarakan ibadah harus dipersulit lah. Bahkan orang-orang yang para guru agama, para haji, para kiai ini harus punya sertifikat, harus punya izin. Ini sama sekali, sama banget sekarang apa yang terjadi ya. Ada sertifikasi ulama, masih ingat 2018 yang lalu saya menulis serius soal ini. Jadi balik lagi, ini hanya pengulangan zaman tahun 1888 tuh. Jadi baru kemudian kan 1905 keluar namanya ya guru ordonansi itu, tapi penyebabnya sejak 188. Jadi menurut guru ordonansi 1 di tahun 1905, tiap guru agama wajib meminta dan memperoleh izin bupati. Berlaku di Jawa Madura kecuali Solo dan Jogja. Kalau di sana raja yang langsung kan, yang ini ada kanjeng yang urusan agama itu kan kanjeng pengulu namanya. Pengulu itu di bawah keraton. Jadi mereka langsung di bawah keraton. Nah, kalau di Jawa yang lain ya harus ada izin, dan izin itu termasuk membuat daftar apa saja yang diajarkan, muridnya siapa saja, jadwalnya kapan, terus kemudian dia bisa ngajar apa saja, kitabnya apa saja, kayak gitu. Jadi ya itu sama banget dengan yang sekarang mau diterapkan dengan istilah sertifikasi ulama, sertifikasi dai. Nah, tapi ini kemudian dianggap kurang efektif gitu. Kemudian dibikin di 1925 guru ordonansi 2, yang tadinya harus mencatatkan semua, harus melaporkan tiap bulan sekali, atau bahkan si bupati itu boleh aja mensidak tempat dia belajar. Nah, di 25 ini hanya memberitahukan kegiatan, tapi diberlakukannya di hampir seluruh Indonesia ya, dari Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok, dan kemudian Bengkulu. Walaupun agak berbeda, dianggap yang 25 itu agak lunak, tapi sama saja, karena semua itu adalah cara dari pemerintahan kolonial untuk mengontrol, untuk mengawasi sepak terjang para pengajar agama Islam. Waktu itu sih juga ditentang oleh organisasi-organisasi Islam, tapi ya karena yang paling kuat waktu itu, yang paling istilahnya paling gigih ya Muhammadiyah.
Terus kemudian baru NU juga mengikuti, sama kalau di Sumatera Barat Perti, ya, Perti itu cukup berani. Nah, selain ordonansi yang khusus tentang guru, ini tentang sekolah, ordonansi pengawasan. Jadi sekolah-sekolah, jadi waktu itu kan pemerintah Hindia Belanda kan bikinnya sekolah-sekolah negeri, misalnya yang HIS, Milo, AMS gitu. Nah, para organisasi Islam itu kan kemudian bikin sekolah. Muhammadiyah bikin sekolah, PRT bikin sekolah, atau juga ada swasta yang lain, orang-orang yang secara pribadi bikin sekolah. Nah, itu harus terdaftar, harus ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya disebut sebagai sekolah liar. Nah, itu bisa dibubarkan kapanpun. Ditambah juga di situ harus ada izin kepala daerah atau bupati ya. Nah, ada juga tausik ordonansi partikulir, ini untuk sekolah-sekolah swasta. Nah, reaksi keras akhirnya tidak jalan undang-undang itu, tapi ya tetap saja itu tetap berlaku. Nah, sekarang kita ketemu sama mbahnya politik asosiasi, ini snugurgrunya. Jadi kita sebagai aktivis muslim harus paham banget tentang apa sih yang pemikirannya Snook dan penjabarannya, lalu kenapa kok sekarang masih saja dipakai, seberapa dahsyatnya sih anjuran dari si Snook ini. Jadi Snook ini kan anaknya pendeta, dia juga awalnya jadi pendeta, tapi kemudian dia mempelajari agama Islam, awalnya bahasa Arab ya, sampai dia jago banget, sehingga waktu itu dia ditempatkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Mekah. Di sana dia katanya itu sampai haji segala macam, tapi secara ini dia tetap Kristen gitu kan. Nah, disitulah dia mau ngamati para haji-haji yang datang ke Mekah itu kan, jadi orang yang haji harus didaftar di konsul haji, konsul Belanda di Mekah gitu kan. Nah, bahkan waktu itu termasuk yang menjadi pegawai di konsul haji di Mekah ini Haji Agus Salim zaman dulu, ketika beliau masih belum tercerahkan lah istilahnya gitu kan. Agus Salim orang pinter, terus kemudian dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda untuk belajar ke luar negeri. Waktu itu kan saingannya sama Bu Kartini sebenarnya. Ibu Kartini menyerahkan itu untuk Salim saja. Aku cukup di Hindia Belanda saja belajarnya. Nah, waktu itu atas pengamatan si Snugurgronya, kemudian dia membuat beberapa saran kepada pemerintah Hindia Belanda ketika dia kemudian diangkat menjadi advisor di kantor Vo Inlandse School, menggantikan Karl Hull tadi. Jadi dari Hull diganti sama si Snook. Nah, disinilah begitu dia jadi advisor, ada perubahan kebijakan dari yang tadinya Hindia Belanda itu kan selalu karena rasa takut, karena mereka khawatir tentang orang-orang. Saya sengaja ya kalau bikin ini selalu pakai gambar lama untuk agar kita tuh tahu bahwa zaman dulu ini haji, seperti yang tadi ini ini haji juga yang berangkat ke Mekah. Zaman itu naik haji itu kan bisa 3 bulan lebih naik kapal, singgah dulu ke Ceylon, singgah lagi ke mana gitu, baru kemudian 3 bulan sampai ke Mekah gitu. Nah, perubahan ini berdasarkan pengamatan yang lebih intens dari si Snook, termasuk dia kan pernah jadi advisor untuk perang Aceh. Dia tahu orang Aceh itu begitu keras, kuat dalam agama. Nah, beda pendekatan dengan di Jawa atau Sunda. Kalau orang Jawa kan istilahnya dari tulisan Jawanya. Kalau tulisan Jawa itu dipangku mati. Jadi ada
tahu nggak ini? Ada yang orang Jawa, kalau tulisan Jawa itu ada istilahnya pangkon, itu pasti hurufnya berhenti. Jadi mangan, n-nya, no-nya itu harus dipangku supaya berhenti, supaya nggak no, bukan no, tapi bukan mangano tapi mangan, ada pangku. Di Sunda juga ada huruf macam itu untuk berhenti. Nah, kalau Aceh kan nggak ada hurufnya, nggak kayak gitu. Kalau orang Jawa Sunda itu akan tunduk pada Belanda kalau dipangku atau di apa namanya, dimong lah, diajak, didudukkan di itu. Nah, kalau orang Sumatera, orang Aceh, karena nggak bisa ditunduk harus ditumpas habis. Makanya Van Hees ketika menjadi jenderal di Aceh, perang Aceh dulu kan dia habisin Teku Umar, pasukannya semua, nggak pernah sampai sisa gitu. Kalau di Jawa ini kan kayak misalnya perang di Diponegoro, dibujuk, Pangeran Diponegoro dibujuk, Imam Bonjol juga dibujuk, Sentot Alibasa juga dibujuk. Kalau Sentot kemudian dikirim ke Padri, disuruh berhadapan dengan Padri, begitu tahu loh kok sana juga adzan, kita ada sama adzan. Nah, terus kemudian bikin hubungan, lalu kita kan sama-sama Islam, yaudah kita nggak akan serang, pura-pura aja gitu kan. Itu kalau ceritanya Sentot Prayodirjo ketika disuruh memerangi Haji Mukmin di Minangkabau sana, tapi ketahuan sama Belanda, akhirnya dibalikin, dibuang si Sentotnya gitu. Nah, ini yang tadinya pendekatannya full semuanya, kalau orang Belanda itu menganggap orang Islam itu harus harus dimusuhi, dicurigai. Nah, Snook bilang bahwa ini salah satunya, dalam Islam tidak dikenal lapisan kependetaan atau paus seperti agama Kristen. Maksudnya ini kalau kiai itu sebenarnya ya dihormati, tapi nggak sampai kayak romo, nggak seperti kayak paus gitu. Kiai tidak a priori fanatik. Penghulu adalah bawahan pemerintah pribumi, bukan atasan. Jadi orang dulu mengira bahwa kayak misalnya di Solo Jogja itu kan ada Kanjeng Penghulu. Karena Kanjeng Penghulu itu memimpin agama, memimpin sholat Jumat segala macam itu, bukan raja. Rajanya kan ya, kalau dulu Raja Jawa itu mereka juga banyak lulusan pesantren, kayak di pesantrennya Kiai Hasan Besari itu. Tapi kan secara ini masih awam, ya tetap aja Kiai Penghulu yang memimpin sekaten lah, memimpin ini. Nah, orang Belanda itu ngira mereka tunduk sama Kanjeng Penghulu, tapi ternyata udah enggak. Memang kalau kita baca bukunya lupa siapa namanya itu, tentang yang cerita sebelumnya tentang zaman Sultan Agung itu kan seluruh raja di Jawa itu dilantik oleh Sunan Giri sebagai istilah ketua para wali songo. Jadi mereka menganggap masih sama seperti itu, para penghulu itu sama seperti Sunan Giri itu. Nah, baru Snook itu menjelaskan enggak, mereka bawahan. Jadi sebenarnya masih bisa dinego lah istilahnya gitu kalau para penghulu itu. Nah, ulama independen bukan komplotan jahat, mereka hanya menginginkan ibadah haji. Jadi ini dari pengamatan si Snook. Pergi haji ke Mekah bukan berarti fanatik dan berjiwa pemberontak. Jadi kita bayangkanlah zaman itu para mbah-mbah kita, ulama-ulama kita berangkat haji itu kan zaman itu udah harus kaya banget lah, harus punya uang yang banyak, dan mereka rata-rata juga apolitis, ya sebagai ibadah mahdo aja. Cuma ketika kemudian di Mekah itu kan ada halaqah-halaqah, ada ini penyadaran itu. Nah, disitulah yang kemudian nanti di Snook ini mengarahkan jangan sampai kemudian mereka itu berhubungan dengan orang-orang asing, orang-orang pan-islamisme zaman itu. Nah, dari situ. Jadi ini masih anjurannya. Pada hakikatnya orang Islam di Hindia Belanda memiliki sifat damai. Namun Snook tak menutup mata terhadap kemampuan politik fanatisme Islam.
Bagi Snook, musuh kolonialisme bukan Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Snook membedakan Islam dalam arti ibadah dengan Islam sebagai kekuatan sosial politik. Kemudian Snook juga membagi Islam dalam 3 kategori. Pertama, bidang agama murni atau ibadah, kemudian bidang sosial kemasyarakatan, dan ketiga bidang politik. Masing-masing bidang menurut alternatif pemecahan berbeda. Dan inilah yang disebut resep Islam politik ala Snook Hurbrunje. Walaupun ini tahun 1905 mulai ada si Snook ini ngajarin itu ke pemerintah Belanda, sekarang masih dipakai. Kalau lihat kita pendekatan yang justru aneh gitu kan. Kalau zaman Belanda dulu, kalau urusan ibadah, urusan kemasyarakatan itu dikasih kesempatan, dirangkul aja. Yang nggak boleh kan kalau udah ngomong politik, ngomong pemerintahan, ngomong tentang mengkritik pemerintah Hindia Belanda, itu yang nggak boleh. Tapi yang lainnya boleh. Nah, kalau sekarang kan kayak digebiau ya, semuanya nggak boleh. Mau ibadah juga kita kadang ini ngapain sih harus ada aturan, misalnya yang kemarin keluar itu penurunan adzan, nggak boleh pakai mikrofon yang keras-keras, apalagi bahkan ngomong menyamakan dengan gonggongan anjing, kan itu luar biasa gitu. Yang sebenarnya kalau kayak Snook dan pemerintah Hindia Belanda itu tidak melakukan itu, dia isolasi aja, urusan politik aja. Oke lah, urusan yang Habib Rizik lah yang soal dia ngeritik pemerintah, oke gitu, itu masih seperti ini. Tapi kalau yang lain-lain, untuk misalnya untuk soal ibadah saja, untuk kegiatan sosial dikasih untuk lalu ini saran Snook juga, dalam bidang agama murni atau ibadah, pemerintah kolonial disarankan bersikap netral dan memberikan kemerdekaan umat Islam untuk melakukan perintah agama sepanjang tidak mengganggu kekuasaan perintah Belanda. Walaupun perintah khawatir haji akan memimpin para haji memimpin pemberontakan sehingga mengawasi mereka, tapi kata Snook, haji termasuk kawasan netral karena menyangkut ibadah. Pemberian kebebasan dalam pelaksanaan ibadah haji, kata Snook, akan meyakinkan para ulama tentang niat baik pemerintah Belanda dan akan menyadarkan bahwa mereka tak perlu takut pada pemerintah selama tidak mencampuri urusan politik. Nah, ini kan masih terjadi juga kan, pemerintah itu baik, udah menyelenggarakan haji, mempermudah, bla 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 segala macam lah itu. Kalimat itu masih dipakai sampai sekarang. Baik yang oleh istilah pejabat yang sekuler maupun pejabat Islam juga, yang beragama Islam juga ngomongnya masih kayak gitu. Iya. Sekarang dana hajinya yang dimplok gitu kan, gede banget. Itu. Nah, bidang sosial kemasyarakatan memanfaatkan adat kebiasaan dengan mendorong rakyat mendekati Belanda dan membantu rakyat menempuh jalan itu. Jadi kayak misalnya sekaten dibiayai oleh pemerintah. Mau ada apa, haul siapa dikasih gitu. Itu kan hanya bersifat seremonial, hanya bersifat upacara setengah adat lah kayak gitu kan. Nah, itu dibantu. Tapi jangan pernah, kalau untuk bidang politik dan ketatanegaraan, mereka harus mencegah tiap usaha yang membawa rakyat pada fanatisme dan pan-islamisme. Jadi setiap ada tanda kemunculannya harus segera tegas dihadapi dengan kekuatan. Semua campur tangan asing dalam perkara Islam harus dipatahkan dari tunasnya. Jadi para haji yang waktu itu berangkat ke Mekah itu diinteli, diamatin terus sama orang-orang kaki tangannya konsul Belanda di Mekah. Ya. Oh iya, memanfaatkan kita ya, termasuk kayak tadi yang Pak Agus Salim itu awalnya kan sebelum dia kemudian berubah menjadi orang yang sangat menganjurkan Islam, ya awalnya jadi petugas juga gitu. Bahkan kalau ceritanya Kiai Agus Salim itu kan sempat juga sampai ikut Freemason. Kiai Agus Salim, Hatta segala macam itu ikut Freemason zaman dulu. Nah, kenapa? Sampai sekarang iya, sekarang masih. Gitu. Oke, jam berapa ini? Nanti saya kelamaan ngomongnya. Masih lama. Nah, dalam pikiran Snook,
Hindia Belanda yang ideal adalah, jadi mereka tidak butuh kaum muslimin yang taat itu harus disingkirkan karena tidak untuk masa depan Hindia Belanda seperti yang dalam keinginannya. Tapi tetua adat yang selama ini menjegal menghalang-halangi para muslim yang taat juga tidak bisa diandalkan karena ya sudah out of date juga gitu kan, orang-orang adat itu tidak bisa mengusung jangka panjang idenya pemerintah kolonial. Nah, makanya mereka ingin menciptakan elit Indonesia, elit Hindia Belanda yang baru, pemikiran baru yang bisa merawat kebersamaan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Makanya kemudian itulah dibuatlah pendidikan, kemudian juga banyak kursus-kursus. Intinya adalah agar orang-orang yang sudah dijauhkan dari Islam itu kemudian bisa menjadi alat Belanda untuk melanggengkan penguasaannya terhadap Hindia Belanda. Nah, ini yang disebut namanya politik asosiasi. Jadi menciptakan negara Belanda Raya yang terdiri dari dua wilayah terpisah secara geografis namun menjadi bagian yang terkait secara spiritual. Nah, ini rekomendasi saya soal pendidikan, kemudian kelahiran nasionalisme itu sebenarnya dipersilahkan. Jadi kalau zaman dulu kan yang dianggap pemberontakan para raja itu kan dianggap nasionalisme itu harus ditumpas. Tapi kalau yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dididik dengan pendidikan barat, pendidikan sekuler tadi, dipersilahkan gitu. Justru itu untuk menutup atau menghalang-halangi orang-orang Islam yang taat tadi. Caranya seperti itu. Makanya ketika kalau di tahun-tahun 20-an, 25, 27 ada perdebatan yang seru antara Bung Karno dengan Pak Natsir misalnya itu, mereka biarkan saja karena yang pendapat-pendapatnya Bung Karno itu kan sangat nasionalis. Walaupun Bung Karno itu dulu juga kadernya Pak Cokro, tapi dia udah berubah juga. Pak Cokro itu kan menariknya itu kan Pak Cokroaminoto yang tinggal di rumahnya, yang kos, yang kemudian jadi kadernya itu ada yang namanya Soekarno, ada yang namanya Musso, ada yang namanya Kartosuwiryo. Masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Nah, terus mengasuh dan mendidik adalah sarana untuk mencapai tujuan. Bahkan di negeri-negeri yang kebudayaan muslimnya yang jauh lebih tua ketimbang di kepulauan ini, hal itu bisa bekerja secara efektif untuk membebaskan pemeluk Islam dari sampah abad pertengahan yang telah dihela sekian lama oleh Islam dalam gerak hidupnya. Nah, ini orientalis sejati itu kalau bahasanya ya kayak gitu itu. Dia nggak pakai tedeng aling-aling, itulah tujuan mereka seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau yang ini boleh baca bukunya Snook langsung ya, udah ada terjemahannya, beberapa buku itu bahkan, atau kalau yang lebih ringkas lagi nanti baca di bukunya Pak Akip Suminto, itu yang paling ini, kebijakan politik Hindia Belanda. Nah, di satu sisi ini kan tadi kita cerita si Snook maunya begini. Nah, tapi ada juga yang orang-orang Islam yang biasanya anak-anaknya amtenar rendah atau priayi rendah yang ikut juga belajar di sekolah-sekolah swasta tadi, tapi dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai muslim. Ini yang kalau saya bayangkan sekarang ini luar biasa gitu loh. Mereka bapak-bapak kita yang kemudian aktif di organisasi Islam. Itu mereka sebenarnya kan belajar jadi orang pelajaran ini juga sekuler, kayak Pak Natsir itu dari HIS Milo kemudian di AMS tapi dia belajar agama itu ke Ustadz Hasan di Bandung. Atau misalnya Pak Prawoto, kalau Pak Natsir itu kan anak dari seorang sekretaris saya lupa, keuangan lah, dagang lah gitu. Kalau
Pak Prawoto Mangkusasmito itu anak seorang mantri candu. Jadi candu itu zaman Hindia Belanda itu kan diatur ya kayak BNPB kali ya, BNN sorry, BNN itu ada petugas-petugasnya yang mengontrol peredaran candu, karena yang meredarkan yang banyakan kan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Cina. Nah, yang ngatur ya ini ya. Kebetulan ayahnya Pak Prawoto itu dulu itu mantri candu namanya. Nah, tapi dia belajar bahkan dari HIS, Milo, kemudian AMS di Jogja. AMS Jogja itu kan AMS yang pertama. Kemudian dia masuk ke Rechtshochschule, sekolah hukum. Luar biasa zaman itu. Juga Pak Rum, Pak Kasman dan sebagainya. Nah, mereka inilah yang kemudian kalau kita lihat termasuk juga yang di kalangan Muhammadiyah atau NU kan juga banyak juga yang kemudian belajar di sekolah-sekolah sekolah-sekolah Belanda, tapi tetap aja mereka tetap sebagai aktivis Islam, mereka tetap taat pada Islam, dan itulah yang kemudian membawa masyarakat kita dulu menjadi tetap terjaga dalam gerakan Islam. Nah, ini ada Pak Nasir pernah mengkritik di majalah Panji Islam, mengkritik aliran asosiasi ala Snogurgronya. Jadi yang kedua ini yang menarik. Menurut teori Snog, asosiasi itu hendak dicapai dengan memerdekakan orang Islam dari ajaran-ajaran agama mereka. Dengan ini, ia memungkiri akan kekuatan yang ada dalam agama Islam yang sanggup untuk mempertahankan dirinya dari segala pengaruh aliran. Tiap-tiap seorang yang memperhatikan riwayat agama Islam dari dulu sampai sekarang tidak mendapat keyakinan bahwa harapan asosiasi ala Snog yang semacam tidak beralasan. Jadi itu dari sedikit ini tentang gerakan politik ini sebagai antisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Kemudian mereka membuat gerakan-gerakan politik. Kalau ini nanti bisa dibaca di bukunya Pak Deli Arnur, Gerakan Politik Modern Indonesia. Yang pertama, Syarikat Islam yang memimpin Cokroani Minoto dengan gerakannya progresif anti kolonialisme. Nah, ini berbeda dengan Budi Utomo. Kalau Budi Utomo itu isinya adalah anak-anak amtenar, anak-anak pejabat. Jadi mereka termasuk yang masuk ke dalam kelompok yang happy dengan cara pandang Snog. Beda dengan Syarikat Islam. Kalau Syarikat Islam mereka progresif, mereka menentang Belanda dengan semangat Islam tentunya. Dan SI ini juga punya hubungan-hubungan dengan masyarakat di luar. Jadi kalau pas ada konferensi khilafah ketika waktu itu dijatuhkan oleh Kemal Pasha tahun 24, mereka mengutus dari SI, kemudian ada dari Muhammadiyah, bahkan NU juga berangkat itu. Zaman itu mereka semangat karena tetap menganggap bahwa kekuasaan Islam di Turki ya yang meliputi dunia gitu. Nah, waktu itu karena kekuatan SI itu udah luar biasa, Pak Cokro itu kan disebut sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, karena bisa menggerakkan demo sekian zaman itu udah ratusan ribu, itu udah mengerikan gitu kan. Nah, SI inilah yang sebenarnya gerakan politik Islam pertama, bukannya Islam, tapi gerakan politik di Indonesia yang pertama. Kalau Budi Utomo itu masih sifatnya kedaerahan, sifatnya masih ya mereka terima saja jadi punggawanya Hindia Belanda. Tapi kalau di SI enggak. SI rata-rata orangnya para pedagang, ini meneruskan dari SDI, pedagang, terus kemudian ya pengusaha lah gitu. Kayak seperti Pak Cokro atau juga ada berapa tokoh SI yang lain. Kalau di Jawa Barat itu namanya Pak Haji One Junaidi. Mungkin tidak banyak kita yang tahu, tapi dia itu pada masanya sebelum perang itu sudah jadi eksportir
apa namanya, minyak serai, kemudian tembakau, apalagi satu lagi, nila yang paling besar di Indonesia. Waktu itu kalau sudah pasca perang itu dia termasuk konglomerat Indonesia nomor 5. Nah, namanya Pak Haji One Junaidi, dia juga tadinya ikut Pak Cokro di SI, tapi kemudian ditugasi oleh Pak Cokro untuk bikin koran, namanya Koran Pemandangan. Jadi Koran Pemandangan itulah yang pertama kali jadi koran nasionalis tapi juga Islam, karena isinya pandangan-pandangan Islam dan disegani. Nah, gitu. Nah, itu dari pengusaha ya, dan banyak juga yang dari kalangan pengusaha yang lain. Anggaran dasar SI berikhtiar mengangkat derajat rakyat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebesaran negeri. Ini bahasanya masih negeri, tapi ya ini yang berdaulat sebenarnya Islam sebenarnya. Nah, cuma masih lanjut. Cokro Aminoto bilang Quran dan hadis akan dipergunakan untuk dasar dan pedoman segala wet atau peraturan yang perlu kita bikin. Jadi ideologi politik Islam banget ini. Yang walaupun Snook itu mengkhawatirkan itu, tapi ini kan orangnya udah banyak, udah semakin banyak dan independen, bukan yang model di pangku mati ini, orang-orang yang punya usaha. Nah, SI adalah asal usul gerakan politik modern Indonesia yang tumbuh di kalangan muslimin. Pak Cokro itu tampangnya sangar ya, kumisnya sampai dipelintir ke atas gitu kan. Nah, tapi SI bukan tanpa gangguan. Ketika dia 10 tahun jalan begitu kuat, akhirnya kemudian dikerjain oleh Belanda juga sebenarnya. Ketua ISDV atau Indische Social Democratic Vereniging itu kan orang Belanda. Dialah mbahnya PKI. Dialah yang masukkan orang-orang PKI yang ada tadinya di SI itu di Semarang, terutama ada SI-nya pembina Alimin, kemudian Darsono, terus kemudian satu lagi, 3 serangkai itu. Ya dia yang kemudian mengubah haluan dari SI yang SI putih ke SI merah dengan masuknya ide-ide komunisme dari ISDV, dari si Hendrik Sneflit ini. Bahkan kalau di Solo itu ada Kiai Misbah, itu tadinya orang SI beneran gitu loh. Jadi saking semangatnya ditempel sama orang-orang komunis, akhirnya kemudian awalnya masih Islam sosialis, nah, masih sholat, masih ini gitu, tapi ya dia ininya lebih ke komunis. Akhirnya ikut dia ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Digul, dan ya terkenal sebagai tokoh Islam komunis lah istilahnya gitu. Nah, tapi kita banyak yang menduga bahwa sebenarnya munculnya SI merah itu juga dalam skenario Belanda juga untuk menggerogoti kekuatan SI. Karena itu dan SI pecah, kemudian berkembang menjadi partai-partai lain. Seiring turunnya pamor SI, berbagai organisasi muncul. Ada Persatuan Tarbiyatul Islamiyah, Partai Islam Indonesia, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kita lihat, kalau Muhammadiyah kan kemudian lebih banyak ke pendidikan. Tapi sebenarnya pemimpin-pemimpinnya untuk soal politik masih terus bergerak, gitu kan. Kalau kita tahu zaman ketika nanti pembahasan Undang-Undang Dasar atau kemudian di masa Jepang nanti yang di sesi berikutnya, itu tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terus bergerak. Ada Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakir, terus kemudian Kasman Singodemejo dan lain-lain gitu. Nah kayak kalau Pak Nasir kan memang lebih dekat ke Persis gitu ya. Kalau Pak Prawoto kan mengaku sendiri bahwa dia tidak punya latar belakang pendidikan Islam yang saya pesantren, tapi dia belajarnya ke Pak Nasir gitu kan. Nah seperti itu. Bahkan kalau kayak Pak Syafruddin Prawira Negara, sebenarnya dia lebih dekat dengan orang-orang PSI, Partai Sosialis, bukan PSI yang sekarang ya. Lebih dekat ke Natsir, lebih dekat ke Syahrir, tapi secara karena dia Islam dan dia punya pandangan yang
tentang Islam yang bagus. Saya ketika Partai Masyumi dibentuk di masa awalnya di 7 Oktober 7 September 45, Pak Saf bergabung dengan Masyumi. Terus kemudian selama dalam tahun-tahun itu, dalam tahun-tahun 25 ya, Jong Java muncul, Jong Islamiten Bond. Jong Islamiten Bond itu kan pecahan dari Jong Java. Mereka keluar gara-gara dulu anak-anak Islam, anak-anak Muslim yang di Jong Java itu mengusulkan agar ada kursus agama Islam di Jong Java. Tapi oleh tokoh pemimpin Jong Java itu ditolak. Dianggap bahwa itu ya sama kayak pandangan Snook tadi, bahwa akan menghambat kemajuan segala macam. Nah, di bawah pimpinannya yang punya menyarankan itu Pak Agus Salim, menyarankan agar udahlah daripada tetap di Jong Java, kita bikin sendiri namanya Jong Islamiten Bond. Ketuanya itu yang kemudian menjadi pemimpin ya ada Pak Kasman, ada Pak Rum, kemudian banyak tokoh-tokoh itu tahun 25 bikin sendiri. Kemudian kalau di mahasiswa ada Studenten Islam Study Club, itu yang ketuanya salah satunya Pak Prawoto. Itu mahasiswa Rekho School biasanya. Terus di Muhammadiyah ada Hizbul Waton yang kepanduan. Kalau yang lainan pandu-pandu rakyat, pandu ini kan yang punya yang lain, nggak ada nuansa Islamnya. Tapi kalau di Hizbul Waton itu pandangan Islam selalu disebarkan, dikuatkan untuk mereka. Nah, hubungan ini masih terus berlanjut sampai tahun 39 ketika Indonesia menuntut gabungan GAPI ya, untuk Indonesia berparlemen. Kemudian juga ada Majelis Islam Ala Indonesia yang dibuat, itu gabungan dari organisasi-organisasi Islam yang tujuannya ya lebih pada bagaimana agar masyarakat Indonesia itu masyarakat Islam Indonesia itu punya saluran untuk menyampaikan aspirasi. Karena selama ini kalau Volksraad itu atau DPR-nya Belanda untuk orang itu kan hanya lebih banyak ya urusan-urusan yang kaitannya sama Hindia Belanda saja gitu. Bukan aspirasi masyarakat Islam di bidang keagamaan, di bidang kemasyarakatan. Nah, MIAI ini sebenarnya diharapkan untuk itu. Nah, ini nanti berkembang ketika di zaman Jepang. Nah, oke, sampai situ dulu. Silakan kalau ada pertanyaan 937 ya monggo.